Di sini pada saat itu ibunya tuh kayak berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Tetapi ayahnya Tasya tuh kayak menentangnya. Ia sering sendirian di rumah neneknya, hidup dalam ketakutan dan kesepian. Dengan entengnya ibunya tuh kayak menjawab, dia nggak cocok memakai baju perempuan karena dia tuh kayak terlalu kurus. Berulang kali ibunya tuh melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Kayak gini kata-katanya, kamu nggak akan lolos SMPN, kamu tuh bodoh. Mending daftar ke SMP X aja. Kalau kamu nggak bisa lolos SMPN, jangan harap aku mau membiayai sekolahanmu di sekolahan swasta. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata dari pengalaman hidup seseorang. Oke, kali ini aku mengambil suatu kisah yang berada di aplikasi Tweet dengan temanya tuh kayak pahitnya kehidupan. Kalau kalian tuh ingin membaca cerita ini secara langsung, kalian bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi tweetnya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata seorang teman dari si penulis. Kita sebut saja nama temannya adalah Tasya. Tasya adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Teman-teman di sini mungkin kayak pernah dengar bahwa anak kedua tuh dikenal memiliki mental baja. Pernyataan ini sangat relevan dengan kehidupan Tasya yang penuh dengan lika-liku dan tantangan. Tasya memiliki 1 kakak perempuan, 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Namun, masa kecil hingga dewasanya jauh dari kata yang menyenangkan. Sejak awal, kelahirannya itu tidak diharapkan oleh sang ibu. Karena pada saat itu, kakaknya yang kita sebut saja namanya Jani masih berusia 3 bulan. Jadi pada saat itu, orang tuanya tuh kayak kebablasan gitu lah. Kalau cara cowoknya tuh kayak kebobolan gitu. Di sini, pada saat itu, ibunya tuh kayak berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Tetapi ayahnya Tasya tuh kayak menentangnya. Dan tentu saja, takdir berkata lain. Akhirnya Tasya lahir ke dunia, memulai perjalanan hidup yang penuh dengan drama. Saat ibunya mengandung Tasya, Jenny tuh kayak masih bayi dan diasuh oleh nenek dari pihak ibunya karena ibunya sudah tidak bisa lagi mengasuh Jenny. Jarak antara rumah mereka dan rumah nenek itu kayak sekitar 2 jam perjalanan. Setelah Tasya lahir, orang tuanya tuh mendapatkan rezeki dan berhasil membeli sebuah mobil pick up untuk berjualan sayur sesuai dengan mata pencarian di kota mereka yang merupakan penghasil sayuran. Namun karena kesibukan berdagangnya, Tasya yang masih bayi juga dititipkan nih kepada nenek dari pihak ibunya. Sayangnya, Tasya tidak mendapatkan banyak kasih sayang dari pihak ibunya. Neneknya tuh memang merawatnya, tetapi keluarga besarnya tuh lebih menyayangi Jenny. Sebagai cucu pertama, Jenny lebih disayangi, terutama karena penampilannya yang menggemaskan. Ditambah lagi, kakek mereka yang merupakan kakek tiri gitulah ya. Dan ini tuh kayak memicu pertengkaran antara Jenny dan juga Tasya. Meski bukan kakek kandung, ia tuh sangat menyayangi Jenny, tapi justru membenci Tasya. Beruntung sang nenek tuh tidak pilih kasih dan selalu membela Tasya, memperlakukannya sama dengan Jenny. Sejak kecil, Tasya sering diperlakukan tidak adil oleh keluarga ibunya. Dari hal kecil seperti tidak dibelikan sesuatu saat yang lain tuh mendapatkannya, hingga perlakuan lain yang membuatnya tumbuh menjadi anak yang pendiam dan sulit berbaur dengan orang lain. Saat Tasya berusia 4 tahun, usaha orang tuanya tuh kayak bangkrut. Mobil mereka terpaksa dijual dan akhirnya mereka kembali ke kota asal ayahnya. Dengan begitu, Tasya dan Jani terpisah dari keluarga ibu mereka. Di kota ayahnya, mereka tuh tinggal di rumah nenek dari pihak ayahnya. Namun, konflik terus terjadi antara kedua orang tuanya, diperparah dengan kesulitan ekonomi dan ketidaksukaan neneknya terhadap keberadaan mereka di rumah tersebut. Pertengkaran yang tiada henti membuat ibunya akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota asalnya, sebut saja namanya kota M. Sementara ayahnya berada di kota yang sebut saja namanya kota B. Sang ibu ingin mencoba membuka usaha di kota M, sementara ayahnya tetap berusaha mencari nafkah di kota B. Sejak kecil, Tasya sangat disayangi oleh ayahnya, yang merasa bahwa sang ibu tuh kurang peduli padanya. Karena itu, Tasya sangat sedih saat harus berpisah dengan ayahnya. Ia khawatir akan kembali mendapatkan perlakuan tidak adil jika harus ikut ibunya
ibunya ke kota M. Apalagi ibunya tuh kayak kerap main tangan pada Tasya dan mudah melampiaskan emosi ketika bertengkar dengan sang ayah. Tasya pun berkata kepada ayahnya bahwa ia tidak ingin ikut ke kota M. Sang ibu akhirnya meninggalkan Tasya di kota B bersama dengan ayah dan neneknya. Meskipun saat itu usianya tuh masih sangat kecil, namun dengan kondisi ayahnya yang sibuk bekerja dan neneknya yang merupakan seorang petani, pergi pagi dan baru pulang kayak sore harian, hidup Tasya benar-benar jauh dari kata terurus. Ia sering sendirian di rumah neneknya, hidup dalam ketakutan dan kesepian. Neneknya tuh enggan membawa Tasya ke ladang karena merasa kayak kerepotan gitulah. Akibatnya Tasya tuh semakin sering ditinggalkan sendirian di rumah tanpa perhatian dan juga pengawasan. Beberapa bulan kemudian, karena merasa kasihan melihat anaknya yang selalu sendirian, ayahnya Tasya akhirnya tuh memutuskan untuk mengantar Tasya ke kota M. Ia berpikir bahwa di sana Tasya akan lebih aman karena ada nenek dari pihak ibunya yang bisa menjaganya. Meskipun berat berpisah dengan ayahnya, Tasya akhirnya setuju untuk pindah ke kota M. Sebelum berangkat, ia tuh kayak meminta kepada ayahnya untuk membelikan pakaian. Hingga akhirnya Tasya dan juga ayahnya tuh pergi belanja, membeli baju, sepatu, serta beberapa aksesoris untuk Tasya. Setelah itu, sang ayah mengantarkan Tasya ke kota M. Setibanya di sana, Tasya disambut hangat oleh nenek dari pihak ibunya yang selalu memperlakukan Tasya dengan penuh kasih sayang. Tasya tinggal di kota M selama beberapa bulan, namun pada akhirnya mereka kembali lagi dipindah ke kota B karena Jani dan Tasya harus mulai bersekolah. Saat itu ayahnya sudah memiliki rumah yang lebih layak untuk mereka tinggali. Masa kecil Tasya jauh dari kata bahagia. Ia terus-menerus mendapatkan perilaku buruk dari Jani dan juga ibunya. Sejak kecil ia selalu dipaksa mengalah, tidak hanya kepada Jani tetapi juga kepada saudara-saudaranya yang lain. Dalam urusan pekerjaan rumah, Tasya tidak pernah bisa menolak, sementara Jani memiliki kebebasan untuk memilih. Jika Jani enggan mengerjakan tugasnya, maka Tasya yang akan dimarahi ibunya yang selalu menganggap Tasya egois karena tidak mau membantu Jani. Padahal Tasya juga memiliki tugas sendiri. Seringkali Tasya mendapatkan perlakuan kasar. Ibunya kerap menampar dan menempelengnya, terutama akibat hasutan Jani. Sejak kecil, Jani tuh kayak telah tertanam dalam pikirannya bahwa Tasya adalah saingannya, bukan lagi saudaranya. Hal ini terjadi karena nenek dari pihak ibunya mereka kayak selalu mengadu domba keduanya dan menanamkan rasa permusuhan di hatinya Jenny. Tasya tidak pernah berani melawan karena ia tahu resikonya, pukulan dan bentakan dari sang ibu. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mengalah dan menahan perasaannya. Pernah suatu kali saat mendapat tugas menyapu rumah, Tasya menyapu bagian bawah meja makan dengan posisi kayak jongkok gitulah. Namun tiba-tiba Jenny tuh kayak berteriak dan mengadu kepada ibunya, mengatakan bahwa Tasya menyapu sambil duduk-duduk tanpa memastikan kebenarannya. Ibunya yang sedang berada di dapur langsung mendatangi Tasya dan dengan penuh emosi mendorong gagang sapu ke area sensitifnya Tasya. Peristiwa itu sangat membekas di hatinya Tasya, meninggalkan luka batin yang terus menghantuinya hingga dewasa. Setiap kali mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya dan juga Jenny, Tasya hanya bisa menangis. Dalam kesedihannya, ia selalu merindukan neneknya dan berharap sang nenek itu bisa datang untuk menyelamatkannya dari lingkungan yang penuh dengan ketidakadilan. Singkatnya, saat duduk di kelas 4 SD, Tasya akhirnya pindah sekolah ke kota M untuk tinggal bersama dengan neneknya. Keputusan ini diambil setelah ibunya mengeluh bahwa ia tidak sanggup lagi menghadapi pertengkaran antara Jenny dan juga Tasya yang dianggapnya hanya membuatnya kayak sakit kepala. Dengan berat hati, Tasya akhirnya tuh pindah, meninggalkan rumah yang selama ini lebih banyak memberinya luka daripada kasih sayang. Hari-hari yang dilalui Tasya di kota M terasa lebih menyenangkan karena ia tinggal bersama dengan neneknya. Meskipun terkadang kakeknya menunjukkan sikap kasar terhadap Tasya, neneknya selalu membela dan juga melindungi Tasya. Tidak jarang kakeknya bahkan memfitnah Tasya mencuri uang dagangan neneknya. Tapi sang nenek tidak mudah terhasut dan tetap percaya kepada Tasya. Suatu ketika menjelang lebaran, Tasya belum juga dibelikan baju baru. H-1 lebaran, keluarganya dan
dari kota B datang ke kota M. Saat itu saudara-saudaranya sudah memiliki baju baru dan mereka dengan bangganya memamerkannya di depan Tasya. Di hari Lebaran, ayahnya meminta sang ibu untuk mengajak Tasya membeli baju baru karena hanya dia satu-satunya yang belum memiliki baju baru. Pergilah Tasya dan ibunya ke pasar. Dengan penuh semangat, Tasya memilih baju dengan gaya yang feminim yang mirip dengan miliknya Jenny, berharap bisa tampil cantik di hari raya. Namun ibunya menolak setiap pilihan Tasya. Setelah sekian lama berkeliling pasar tanpa hasil, akhirnya sang ibu tuh memilihkan baju untuk Tasya, baju anak laki-laki. Bayangkan ya, di sini tuh betapa hancurnya perasaan Tasya pada saat itu. Ia merasa kecewa, sedih dan marah. Itu bukan baju yang Tasya inginkan. Setibanya di rumah, Tasya menangis dan menolak mengenakan baju tersebut. Ayahnya yang melihat putrinya sedih menegur sang ibu dan bertanya mengapa ia membelikan baju yang tidak disukai oleh Tasya. Dengan entengnya ibunya tuh kayak menjawab, dia nggak cocok memakai baju perempuan karena dia tuh kayak terlalu kurus. Akhirnya saat seluruh keluarga pergi mengunjungi sanak saudara untuk merayakan Lebaran, Tasya memilih untuk tetap tinggal di rumah, menahan kekecewaan dan kesedihannya. Namun kisah dramatis Tasya ini tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak lika-liku yang harus ia hadapi. Ketika Tasya duduk di kelas 6 SD, ia kembali pindah sekolah ke kota B karena suatu alasan gitulah. Ia kembali tinggal bersama dengan keluarganya, yaitu ayah, ibunya, kakaknya, Jenny maksudnya, serta adik-adiknya yang kita sebut saja namanya Tama, Lady, dan Awa. Saat itu ibunya tuh menjalankan usaha berjualan ikan segar. Setiap subuh, ibunya tuh selalu pergi ke kota M untuk mengambil ikan segar. Bisa dibilang ibunya Tasya adalah wanita yang tangguh, pantang menyerah demi menghidupi keluarganya. Tasya yang saat itu bersekolah di sesi siang sekitar pukul 12.00 hingga 17.00 harus mengurus pekerjaan rumah sebelum berangkat sekolah. Setiap hari ia tuh harus mencuci piring, menyapu, mengepel, dan juga merapikan kamar. Setelah semua tugas selesai, barulah nih Tasya pergi sekolah. Sepulang sekolah ia tuh harus kembali bekerja memasak nasi, menyiapkan air minum, serta merapikan rumah yang berantakan akibat ulah dari adik-adiknya yang bermain sepanjang hari. Tasya hampir tidak memiliki waktu untuk belajar atau mengerjakan PR karena seluruh pekerjaan rumah dibebankan kepadanya. Sementara itu, Jenny sama sekali tidak mau membantu. Saat itu Jenny duduk di kelas 1 SMP dan mungkin sedang dalam masa pubertas, sehingga waktunya lebih banyak dihabiskan untuk berdandan daripada mengerjakan tugas rumah. Lagi pula ibunya itu tidak pernah menuntut Jenny untuk membantu pekerjaan rumah, sehingga Jenny merasa semua tugas ini adalah kewajiban dari Tasya. Suatu hari, Tasya tidak sempat mencuci piring sebelum berangkat sekolah. Ia hanya sempat menyapu dan mengepel rumah. Hal itu membuat ibunya tuh kayak murka. Sebagai hukuman, ibunya dengan tega tidak memberikan uang saku. Akibatnya, Tasya harus berjalan kaki ke sekolah dalam keadaan lapar. Kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Ibunya seringkali tidak memberikan Tasya uang saku jika ada pekerjaan rumah yang menurutnya tidak sesuai dengan harapan ibunya. Berkali-kali Tasya tuh harus menahan lapar di sekolah karena hal tersebut. Saat akan masuk SMP, Tasya memilih untuk bersekolah di sekolah negeri karena sekolah negeri itu kayak gratis. Kebetulan Jenny sudah lebih dulu bersekolah di SMP negeri unggulan di kota B dan selalu dibangga-banggakan oleh orang tuanya karena berhasil masuk ke sekolah favorit tersebut. Tasya bertekad harus lolos ke sekolahan yang sana. Ia mengikuti setiap tahap ujian, mulai dari seleksi awal hingga akhir dengan penuh semangat. Baginya ini bukan hanya tentang sekolah, tetapi juga tentang membuktikan bahwa dirinya mampu. Namun ibunya sama sekali tidak memberikan dukungan. Sejak awal, ibunya tuh yakin bahwa Tasya tuh tidak akan lolos dan menyuruhnya mendaftar ke sekolah negeri lainnya yang kurang diminati. Menurut ibunya, di sekolah tersebut peluang Tasya tuh masuk tuh lebih besar karena persaingannya tidak sebanyak di SMP negeri unggulan. Bukan hanya itu, ibunya juga takut jika Tasya tidak lolos di SMP negeri, maka ia harus menyekolahkan Tasya ke sekolah swasta yang biayanya tuh jauh lebih mahal. Berulang kali, ibunya tuh melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Kayak gini nih kata-katanya, kamu gak akan lolos SMPN, kamu tuh bodoh.
mending daftar ke SMPX aja. Kalau kamu nggak bisa lolos SMPN, jangan harap aku mau membiayai sekolahanmu di sekolahan swasta. Belum lagi hasutan dari Jenny yang terus-menerus membujuk ibunya agar mendaftarkan Tasya ke SMP lainnya selain SMP-nya dia. Ya mungkin ya di sini kayak Jenny tuh takut kalau Tasya tuh akan menjadi saingan dan merenggut perhatian yang selama ini ia dapatkan. Tasya benar-benar tidak memiliki support system. Tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang percaya bahwa ia mampu, namun di dalam hatinya, ia tetap berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya bisa. Karena ayahnya kebetulan sedang merantau ke kota M, seluruh persiapan masuk SMPN harus dilalui Tasya seorang diri. Tibalah saat yang ditunggu, pengumuman hasil seleksi. Pengumuman diumumkan pada sore hari. Dari sekitar 2000 pendaftar, hanya 240 siswa yang diterima di SMPN unggulan tersebut. Dan Tasya dinyatakan lolos dengan peringkat 80 besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tasya merasakan apresiasi dari ibunya. Ibunya menangis haru dan memeluk Tasya erat-erat. Tasya pun baru menyadari bagaimana rasanya dihargai setelah berusaha keras. Namun perjalanan hidupnya masih penuh dengan drama dan ketidakadilan. Kasih sayang ibunya yang Tasya harapkan ternyata hanya sesaat. Perlakuan tidak adil dari ibunya tetap berlanjut. Masa kecil dan remajanya selalu diiringi oleh penderitaan dan ketidakbahagiaan. Tasya tidak memiliki banyak teman. Satu-satunya sahabat karibnya adalah seorang gadis yang kita sebut saja namanya Delia. Tasya tidak pernah bisa bermain atau hangout bersama teman-teman sekolahnya karena ibunya tidak pernah mengizinkan Tasya. Setiap kali Tasya meminta izin untuk pergi bersama dengan teman-temannya, seperti ya anak remaja pada umumnya, ibunya selalu menyuruh Tasya untuk mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Jikapun nih kalau diperbolehkan nih, ibunya itu akan memaksa Tasya untuk membawa kedua adiknya yang masih kecil, yaitu Lady dan juga Awa. Tentu saja Tasya merasa malu jika harus membawa adiknya saat bertemu dengan teman-temannya. Alhasil, Tasya tidak pernah kemana-mana dan hanya menghabiskan waktunya di rumah dengan mengerjakan tugas rumah tangga. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat suka dengan kebersihan. Rumah tuh harus selalu rapi. Sedikit saja berantakan nih, amarahnya tuh kayak langsung meledak. Namun kemarahannya hanya ditujukan kepada Tasya. Jika nih kalau rumahnya tuh berantakan karena ulah dari adik-adiknya yang bermain, Tasya yang akan disalahkan. Tasya tidak bisa melawan. Jika Tasya berani melawan lebih jauh, maka keesokan harinya ia tidak akan diberikan uang saku. Saat Tasya duduk di bangku SMP, kondisi keuangan keluarganya semakin terpuruk nih di sini. Hal ini pun semakin mempengaruhi perlakuan ibunya terhadap Tasya. Sejak kecil, ibunya selalu menjuluki Tasya sebagai anak yang jauh dari rezeki. Setiap kali Tasya meminta sesuatu, ibunya tidak pernah mau memberikannya dengan alasan, rezekimu tuh seret Tasya. Jika Tasya benar-benar menginginkan sesuatu, ia harus menabung sendiri dari uang sakunya yang sedikit demi sedikit ia kumpulkan. Suatu hari, Tasya menabung untuk membeli sesuatu yang ia inginkan. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyimpan uangnya dalam sebuah kotak kecil di sudut lemari pakaiannya. Namun suatu siang, sepulang sekolah, saat Tasya ingin memasukkan uang tambahan ke dalam kotak tersebut, betapa terkejutnya ia ketika mendapati uangnya tuh kayak sudah hilang. Dengan perasaan panik, ia tuh bertanya kepada ibunya, apakah ibunya tuh kayak melihat uang tabungannya. Namun ibunya dengan entengnya tuh menjawab, iya, uangnya sudah aku belanjakan untuk beli lauk. Dapat dibayangkan ya betapa sedihnya dan kecewanya Tasya pada saat itu. Ia rela menahan diri untuk tidak jajan demi menabung, tetapi uangnya justru diambil tanpa izin oleh ibunya sendiri. Saat Tasya duduk di kelas 1 SMP, ibunya menyuruhnya dan adiknya, yaitu Tama, untuk mencari barang rongsokan seperti botol plastik dan kaleng bekas di pinggir jalan. Hasil dari penjualan barang rongsokan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Namun Jenny tidak pernah diminta melakukan hal yang sama. Ibunya beralasan bahwa Jenny itu sudah gadis, sehingga akan malu jika terlihat memungut barang rongsokan. Tasya hanya bisa menerima perlakuan tidak adil itu dengan diam. Dia tahu bahwa melawan pun hanya akan membuatnya semakin terluka. Padahal usia Tasya dan Jenny itu hanya terpaut ya kurang lebih 1 tahun gak sih? Namun sejak dahulu, sikap pilih kasih ibunya selalu begitu jelas dan menyakitkan. Ibunya selalu meratukan Jenny. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Jenny selalu diperlakukan istimewa. Bahkan untuk peralatan sekolah seperti tas dan sepatu, Jenny selalu mendapatkan yang lebih bagus dan cantik dibandingkan Tasya. Tak hanya itu, ibunya juga sering memuji Jenny dan membanding-bandingkan dengan Tasya.
Seperti ini nih ya percakapannya. Jenny itu pintar, cerdas, cantik lah. Jika ada orang yang kebetulan memuji Tasya, ibunya tuh selalu membantahnya dengan mengatakan, wah kakaknya jauh lebih cantik dan putih. Bahkan ketika Jenny melakukan kesalahan seperti bolos sekolah atau menghabiskan uang yang seharusnya untuk membayar buku, ibunya selalu menutupi hal tersebut dari suaminya. Namun jika Tasya melakukan kesalahan sekecil apapun, ibunya justru menghasut ayahnya untuk memukul Tasya. Suatu hari, Tasya merasa sangat lapar, namun ibunya belum juga memasak. Karena tak tahan nih, Tasya pun akhirnya memakan nasi dengan garam. Tak lama kemudian, ayahnya pulang. Barulah ibunya mulai masak, dan mereka sekeluarga duduk bersama di meja, kecuali Tasya. Tasya sudah kenyang, jadi ia memilih untuk menyapu rumah agar pekerjaannya cepat selesai. Melihat Tasya yang tidak ikut makan, ibunya menyuruhnya bergabung, namun Tasya menolak dengan sopan. Ibunya tidak terima. Dengan kesal dan geram, ia melayangkan tempeleng dan tamparan ke wajahnya Tasya. Ayahnya Tasya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung naik pitam. Untuk apa sampai memukul anak seperti itu? Dalam kemarahannya, ayahnya Tasya tuh kayak memukul istrinya, yaitu ibunya Tasya. Ibunya Tasya yang sakit hati kemudian pergi meninggalkan rumah dengan membawa Lady dan Awa. Ia pergi ke kota M selama 2 minggu. Namun sejak saat itu, ibunya mulai menghasut Jenny dan Tama untuk membenci Tasya. Kamu tahu kenapa ayah tidak sayang sama ibu lagi? Karena Tasya. Semua ini gara-gara dia. Bahkan suatu hari, ibunya Tasya tuh kayak melarang Tasya berbicara di rumah. Ia menyuruh Jenny dan Tama untuk menampar Tasya jika berani membuka mulut. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tasya untuk mengungkapkan kesedihannya adalah menulis dalam buku diarinya. Buku diarinya adalah tempat satu-satunya di mana ia bisa meluapkan semua rasa sakit yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Namun, setelah sekian banyak penderitaan yang ia alami, akhirnya ada satu hal yang bisa membuat Tasya merasa sedikit lega. Jenny akhirnya menikah. Dia tuh kayak nikah muda gitu lah. Di usia 15 tahun. Kepercayaan dan kebanggaan berlebihan yang diberikan oleh ibunya justru membuat Jenny menghancurkan semua harapan dari ibunya. Setelah menikah, Jenny tinggal bersama dengan suaminya dan tidak lagi tinggal bersama mereka. Bagi Tasya, ini adalah sebuah kelegaan. Tidak ada lagi hasutan Jenny kepada ibunya Tasya untuk membenci Tasya. Tidak ada lagi orang yang selalu membanding-bandingkannya. Tasya pun bisa lebih leluasa mengurus pekerjaan rumah dan mengatur kebutuhan adik-adiknya. Yang membuat Tasya lebih bahagia adalah Lady dan Awa sangat menyayangi Tasya. Mereka tidak seperti Jenny dan juga Tama yang selalu menindas Tasya. Tasya adalah sosok kakak idaman menurut dia. Dia tuh kayak cerewet, tapi perhatian dan juga rajin. Namun, hasutan Jenny terhadap ibunya tidak berhenti begitu saja. Ketika Tasya akan memasuki jenjang SMK, ia memilih bersekolah di sekolahan kejuruan pilihannya sesuai dengan passionnya di bidang administrasi, bisnis, dan juga manajemen. Tasya bercita-cita menjadi wanita karir. Ayahnya tentu saja mendukung Tasya. Terlebih ayahnya sudah terlanjur kecewa berat karena Jenny yang menikah muda. Ini ayahnya Tasya menggantungkan semua harapannya kepada Tasya. Namun tidak demikian dengan ibunya. Ia menentang keras keinginan Tasya dengan berbagai alasan. Bahkan Jenny kembali menghasut ibunya. Jangan sekolahkan Tasya, dia nanti hanya akan sibuk pacaran dan tidak akan tamat sekolah. Dan seperti biasanya, ibunya termakan omongan Jenny. Namun ayahnya tetap bersikeras bahwa Tasya harus tetap sekolah, bahkan jika perlu hingga kuliah. Akhirnya Tasya tetap bersekolah di sekolahan pilihannya. Dengan segala drama, dengan segala kesulitan, jarak dari rumah ke sekolahnya itu kayak sekitar 30-40 menitan perjalanan nih. Setiap hari Tasya harus naik angkutan kota dengan ongkos sekitar 3.000-an pada saat itu. Namun mengingat ibunya sering tantrum dan menolak memberikan uang saku, Tasya harus memutar otak untuk mencari uang tambahan. Saat SMP, Tasya tuh masih bisa berjalan kaki ke sekolahan, tapi sekarang tanpa uang saku, dia tidak akan bisa sampai ke sekolahan. Untungnya Tuhan tuh menganugerahkan Tasya otak yang cerdas. Tasya pun membuka jasa titip tugas untuk teman-temannya. Pada saat itu banyak teman-temannya tuh kayak masih gap
gaptek dalam pengoperasian komputer. Sementara itu, di jurusan yang Tasya ambil, banyak tugas yang harus dikerjakan dengan menggunakan komputer dan dicetak. Tasya melihat peluang dengan memanfaatkan keterampilannya dalam menggunakan komputer, yaitu menerima jasa pembuatan tugas berbayar. Hasilnya lumayan. Ia bahkan bisa membeli alat-alat tulis lucu yang kemudian dijual oleh Lady dan Awa di sekolah mereka. Mereka mengumpulkan uang tersebut untuk membeli alat-alat sekolah yang mereka butuhkan. Saat akan tamat sekolah, Tasya mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ia mendapatkan undangan masuk kuliah dengan beasiswa penuh di kota M. Seluruh biaya kuliah semester dan biaya lainnya ditanggung oleh beasiswa tersebut. Impian Tasya akhirnya akan terwujud. Namun sayangnya impian itu harus sirna. Ibunya tidak mengizinkan Tasya untuk kuliah di kota M. Ibu tidak sanggup membayar biaya kuliah yang bisa mencapai puluhan juta. Bu, aku dapat beasiswa penuh. Semua biaya kuliah sudah ditanggung. Ibu dan ayah hanya perlu memenuhi biaya makan dan kebutuhan sehari-hari saja. Pokoknya tidak. Kalau mau kuliah saja di kota B. Tasya tidak ingin kuliah di kota B. Menurutnya, kampus di sana tidak memiliki kualitas yang baik. Ia hanya bisa menuruti kehendak dari ibunya. Saat Tasya bersiap untuk kuliah, Jenny kembali menghasut ibunya. Untuk apa kuliahkan Tasya? Suruh aja dia kerja. Dan ibunya pun kembali termakan omongan Jenny. Namun ayahnya tetap bersikeras bahwa Tasya harus kuliah. Ia ingin Tasya menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Bukan seperti Jenny yang memilih menikah muda. Selama kuliah, Tasya berjuang keras untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Ia mulai menjual jajanan dengan cara menitipkannya di sekolah-sekolahan. Uang hasil jualannya digunakan untuk membayar tugas-tugas kuliah. Karena jika meminta dari ibunya, ia tahu kan jawabannya. Ibunya hanya memberi uang kayak 100.000 per minggu untuk ongkos, makan, dan tugas kuliah. Jumlah yang sangat pas-pasan, bahkan sering tidak cukup. Tasya hanya mampu bertahan hingga semester 3. Masalah biaya kembali lagi menjadi penghalang. Di saat yang sama, kondisi kesehatan ayahnya tuh memburuk. Dan seperti biasa, Jenny kembali menghasut ibunya lagi. Buat apa membiayai kuliah Tasya? Tidak usah dilanjutkan saja. Akhirnya, Tasya terpaksa keluar dari kampus. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia mulai berjualan sayur mayur di pasar. Berharap tahun besar bisa mengumpulkan uang cukup untuk kuliah lagi. Tasya juga menanam sayuran di ladang halaman rumah. Jika panen tiba, hasilnya akan ia tabung. Sedikit demi sedikit, Tasya mulai mengumpulkan uang. Namun masalah kembali muncul. Ibunya meminta Tasya untuk ikut menanggung biaya kebutuhan rumah. Tabungan Tasya pun semakin menipis. Kini ia berjualan bukan lagi untuk tabungan kuliah, tetapi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, Tasya juga harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tak cukup sampai di situ. Ibunya mulai memaksa Tasya untuk mencari pekerjaan tetap. Ibunya ngomong gini nih, "Bantu biaya rumah, kamu harus kerja." "Aku mau lanjutin kuliah, Bu. Aku mau berjualan, bukan kerja ikut orang." Pertengkaran pun terjadi. Akhirnya Tasya memutuskan untuk pergi ke kota M. Ia ingin menjauh dari ibunya dan mencari pekerjaan demi hidupnya sendiri. Awalnya ayah Tasya tuh kayak melarangnya untuk pergi. Namun Tasya tetap bersikeras. Ia sudah muak dengan sikap ibunya yang selalu menindasnya. Di kota M, Tasya tuh menumpang di rumah tantenya, adik dari ibunya. Kebetulan rumah tantenya tuh bersebelahan dengan rumah neneknya. Nenek yang selalu menyayangi Tasya. Tantenya juga sangat menyayangi Tasya. Apalagi Tasya rajin membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Tantenya paham betul penderitaan Tasya selama ini. Tasya pun mulai melamar kerja di beberapa perusahaan yang membuka lowongan untuk lulusan SMA. Sambil menunggu panggilan, Tasya bekerja di sebuah toko roti. Di sini gajinya Tasya tuh cuma 35.000 per hari. Namun Tasya tuh tetap bersyukur. Setidaknya ia tuh bisa membeli keperluan pribadinya sendiri, sabun, sampo, pembalut, dan kebutuhan lainnya. Mendengar bahwa Tasya kini sudah memiliki penghasilan sendiri, ibunya datang ke kota M. Bukan untuk menjenguk Tasya, bukan untuk menanyakan kabarnya Tasya, melainkan untuk meminta uang. Tak hanya itu, ibunya memaksa Tasya untuk kembali ke kota B. Ibunya Tasya ngomong gini, "Ibu kewalahan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Pulang saja, bantu ibu." Tentu saja Tasya menolak. Dia merasa sudah seumur hidupnya dikendalikan oleh ibunya. Ia tidak mau kembali hanya untuk menjadi pembantu di rumah ibunya sendiri. Merasa usahanya gagal. Ibunya meminta adiknya, yaitu tantenya Tasya, untuk membujuk Tasya. Ngomongnya gini, "Usir aja dia dari rumahmu. Kalau dia diusir, mau tak mau dia pasti pulang." Namun neneknya Tasya tuh tidak setuju dan mengatakan kalau Tasya diusir, dia akan tinggal di rumahku. Akhirnya Tasya tetap tinggal di kota M, dan tidak lama kemudian ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Kini hidupnya berangsur-angsur membaik. Dengan gajinya, Tasya mulai bisa membeli semua yang dulu hanya bisa dia impikan, seperti baju, handphone,
tas, sepatu, bahkan emas. Bahkan ia juga membelikan barang-barang untuk Lady dan Awa. Ia mengajak adik-adiknya makan di mall, nonton bioskop, dan memberikan uang jajan bulanan. Namun ibunya tetap tidak berubah. Setiap tanggal gajian, ibunya selalu datang meminta uang kepada Tasya. Dulu Tasya tuh selalu diremehkan oleh Jenny. Namun kini Tasya bisa membahagiakan dirinya sendiri dan adik-adiknya. Berkat pekerjaan di perusahaan tersebut, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tasya naik pesawat. Karena tugas kantor, ia berkesempatan pergi ke luar pulau. Ia bisa mengunjungi tempat-tempat indah di Indonesia. Kini Tasya tuh benar-benar menikmati masa mudanya. Semua ini terjadi berkat keputusan besar yang dulu dia ambil. Di perusahaan itu jugalah Tasya bertemu dengan seorang pria yang kini menjadi suaminya. Setelah beberapa tahun bekerja, Tasya akhirnya mendapatkan promosi ke jenjang karir yang lebih tinggi. Siapa sangka ya kan, Tasya yang hanya lulusan SMA mampu menempati posisi yang prestisius di sebuah perusahaan. Namun pencapaian ini bukanlah hal yang instan. Semua ini ia raih dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Pada tahun 2022, Tasya memutuskan untuk menikah setelah puas menikmati masa muda yang dulu sempat kekang oleh ibunya. Ia kini menemukan kebahagiaan sejatinya. Tasya membuktikan bahwa dirinya itu kuat dan mandiri. Ia mampu bertahan sendirian di perantauan. Ia berani melangkah keluar pulau tanpa rasa takut. Kini Tasya telah menjadi sosok yang tangguh, seseorang yang tidak mudah ditindas oleh siapapun. Sementara itu, Jenny tetap berada di kota B, tidak pernah pergi kemana-mana, tidak pernah keluar dari zona nyamannya. Berkat kerja keras dan juga pertolongan dari Allah, Tasya juga membantu suami Lady serta Awa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang sama. Kini mereka pun bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Oke, sampai situ aja nih isi tweetnya. Pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Setiap anak memiliki hak yang sama untuk dicintai, didukung, dan diberikan kesempatan yang adil. Beri kasih hanya akan menanamkan luka yang mendalam dan berpotensi menghancurkan hubungan keluarga. Tasya membuktikan bahwa meskipun hidupnya penuh dengan rintangan, ia mampu meraih kesuksesan dengan kerja keras dan ketekunan. Tidak peduli seberapa sulit awal perjalanan kalian, usaha dan semangat pantang menyerah akan membawakan hasil. Tidak semua orang berani mengambil langkah besar untuk keluar dari lingkungan yang tidak mendukung. Tasya memilih untuk pergi dan membangun kehidupannya sendiri. Meninggalkan tempat yang toksik adalah satu-satunya cara untuk berkembang. Jenny dan ibunya berusaha menghalangi Tasya untuk bersekolah dan mengejar impiannya. Namun, Tasya tetap bertahan dengan keinginannya. Jangan biarkan omongan orang lain membatasi prestasi kalian. Meskipun pernah disakiti, Tasya tetap menyayangi adik-adiknya dan membantu mereka meraih kehidupan yang lebih baik. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil. Ketika seseorang bekerja keras, tidak menyerah, dan tetap berusaha dengan niat baik, Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya karena seseorang mengalami kesulitan di masa kecilnya, bukan berarti ia akan gagal di masa depannya. Tasya berhasil membuktikan bahwa luka dan rintangan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi sukses. Kisah ini adalah bukti bahwa perjuangan, kesabaran, dan tekad yang kuat bisa mengubah hidup seseorang. Oke, sampai sini aja nih perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai kisah ini? Komen di kolom komentar ya guys. Sebelumnya, terima kasih banget yang sudah nonton video aku sampai akhir dan yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan kritik maupun saran mengenai beberapa kesalahan aku. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih di sini karena aku juga lagi belajar nih ngomong di depan kamera. Dari kritik kalian akan aku gunakan ini sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau nih kalian tuh ada ide atau ingin menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim pengalaman hidup kalian di akun email aku, yaitu tridiansi502@gmail.com. Oke, kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi, bye bye. Untungnya Tuhan menganugerahkan Tasya otak yang cerdas. Untuk apa susah-susah? Untuk apa susah-susah? Untuk apa susah-susah?